Di video sebelumnya, Sung Ji Woo dan para hunter dari Serikat Harimau Putih terjebak di dalam sebuah gerbang merah. Mereka pun membagi anggota menjadi dua kelompok dan melanjutkan raid di dalam gerbang tersebut. Dengan gaya yang sok keras, Kim Chul memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada para hunter di sana. Dan ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan bertanggung jawab atas keselamatan para hunter di sana. Tapi ia tidak bisa menjamin bahwa semua dari mereka bisa selamat, karena harus menunggu berbulan-bulan untuk menunggu dungeonnya terbuka kembali. Gerbang merah ini setidaknya adalah ring B. Di tempat berbahaya seperti ini, akan susah untuk mengontrol orang dalam jumlah yang banyak. Lalu Kim Chul memutuskan untuk membagi mereka menjadi dua tim, agar bisa lebih cepat menyelesaikan dungeon tersebut. Jin Woo pun terlihat kaget mendengar keputusan Kim Chul, karena ia merasa para hunter tersebut tidak cukup kuat untuk menyelesaikan dungeon itu sendirian. Bahkan dengan sombongnya Kim Chul berkata, "Bahkan meskipun tidak ada orang yang ingin menyelesaikan dungeon ini denganku, aku akan pergi sendiri." Lalu Kim Chul menawarkan kepada para hunter di sana, siapa yang mau bergabung dengan dirinya. Mendengar tawaran dari Kim Chul, semua hunter pun berebut ingin bergabung dengannya. Akan tetapi, Kim Chul hanya memilih para hunter dengan ranking B dan menolak hunter dengan ranking C ke bawah karena ia tidak ingin membawa beban bersamanya. Kim Chul juga mengatakan bahwa satu hari di dalam dungeon merah hanyalah 1 jam di dunia luar. Dalam kasus terburuk berbulan-bulan dapat berlalu sebelum bos dungeon ini terbunuh atau gerbangnya terbuka. Di saat Kim Chul menolak para hunter dengan ranking C ke bawah, tiba-tiba ada seorang gadis berbicara kepada Kim Chul. "Permisi, aku boleh pindah ke sana kan?" "Terserah kamu," balas Kim Chul. Kim Chul pun sedikit kebingungan dengan keputusan gadis tersebut yang memilih pindah kubu daripada bersama seorang ranking A. Apakah itu bentuk simpati? Siapa perempuan ini? Lalu sambil berjalan ke arah Jin Woo, gadis tersebut berkata kepada Jin Woo, "Kim Chul, orang itu, dia tidak menyadari panah yang datang. Kamu bukan seorang rank E kan?" Jin Woo yang mendengar pertanyaan gadis tersebut malah kembali bertanya kepadanya, "Biarkan aku menanyakan sesuatu. Bagaimana kalian tenang sekali sebagai rekrutan baru?" Lalu gadis tersebut menjelaskan kepada Jin Woo bahwa pelajaran yang kita terima adalah segala sesuatu dapat terjadi di dalam dungeon, terutama pemburu Kim Chul yang telah menerima pengajaran spesial. Dia ditakdirkan untuk bergabung dengan tim penyerangan inti Serikat Harimau Putih. Lalu mereka pun berpisah. Tim yang dipimpin oleh Kim Chul lanjut untuk menyusuri jalan, dan tim yang dipimpin oleh Sung Ji Woo masuk ke dalam hutan. Scene berlanjut dengan kelompok Sung Ji Woo. Saat dalam perjalanan masuk ke dalam hutan, si gadis tadi merasa bahwa Sung Ji Woo setidaknya adalah ranker A, bahkan mungkin di atasnya. Lalu Scene beralih ke tim Kim Chul, yang dimana saat di tengah perjalanan, mereka menemukan tanda bahwa hutan tersebut adalah teritori dari beruang es. Melihat tanda tersebut, Kim Chul pun mengatakan kalau mereka seharusnya menunggu dengan sabar. Karena satu orang ranker E tidak berpengalaman, semua orang tidak berdosa itu akan mati. Setelah menganggap Sung Ji Woo yang ranker E adalah ketua dari tim tersebut, ia baru sadar dan berkata, "Tunggu, tim itu punya beberapa ranker C dan beberapa ranker B. Mengapa aku berasumsi bahwa dia adalah ketuanya? Terserahlah. Lagi pula, mereka akan segera mati." Setelah memikirkan hal tersebut, di saat yang bersamaan, Kim Chul terlihat mengambil posisi bersiap untuk bertarung. Hal itu dikarenakan mereka telah bertemu dengan beberapa ekor beruang es. Lalu tanpa panjang lebar, beruang es tersebut langsung menyerang mereka. Namun Kim Chul berhasil menahan serangan beruang es tersebut dengan tamengnya, dan membuat cakar dari beruang es tersebut terluka. Lalu Kim Chul pun membalas dengan melancarkan serangannya dan berhasil mengalahkan semua beruang es yang ada di sana. Semua hunter yang bergabung dengan tim Kim Chul pun terlihat kagum dan merasa tenang karena telah bergabung dengan seorang Kim Chul yang merupakan hunter dengan ranker A. Scene berpindah keluar gerbang. Di sana terlihat ketuaan dan Baek Yeon Ho yang sedang membicarakan Sung Ji Woo. Mendengar penjelasan dari ketuaan, Baek Yeon Ho masih terlihat belum yakin dengan kemampuan Sung Ji Woo. Untuk saat ini, Baek Yeon Ho hanya bisa percaya dan berharap kepada Kim Chul atas semua keselamatan para hunter yang terjebak di dalam gate tersebut. Di saat yang bersamaan, Ketua Departemen Manajemen pertama Jong Sung Chan pun berkata, "Seharusnya tidak ada masalah dengan Kim Chul. Hasil dari pelatihan Kim Chul sangat mengagumkan. Dia tidak akan tertinggal di belakang dalam kontes kekuatan melawan tim penyerang inti Serikat Harimau Putih." Mendengar hal tersebut, Baek Yeon Ho merasa sedikit tenang karena ada Kim Chul yang ikut raid bersama para hunter lainnya. Lalu Jong Sung Chan juga berkata kepada ketuaan, "Dari rumor yang beredar, ada pemburu ranking E yang memiliki peluang telah mengalami kebangkitan kedua. Apakah itu yang ingin Anda katakan?"
Kim Chul kita jauh lebih kuat dibanding dengan seorang pemburu yang tidak memiliki pondasi sepertinya. Mendengar perkataan dari Jong Sun Chan, ketuaan hanya bisa terdiam dan berkata dalam hati, kita akan lihat siapa yang benar saat mereka keluar. Tak lama kemudian, terlihat Wang Dongsu yang sudah tiba di sana. Ia pun turun dari mobil dan berkata, apa yang terjadi di sini? Apakah itu menjadi gerbang ranking A? Aku dengar itu adalah gerbang ranking C. Kenapa ketua guild dari Serikat Harimau Putih berada di sini? Semua orang di sana pun terkejut dengan kedatangan Wang Dongsu. Lalu Wang Dongsu dengan wajahnya yang cengengesan menyapa Baek Yeon Ho. Baek Yeon Ho pun bertanya, kenapa kamu bisa berada di Korea? Aku mampir untuk sebuah urusan, tapi tidak menyangka akan menemukanmu di sini. Korea memang benar-benar kecil, jawab Wang Dongsu. Baek Yeon Ho pun terlihat kesal dan berkata, jawab saja pertanyaannya. Kenapa orang yang seharusnya berada di Amerika Serikat ada di Korea dan melakukan bisnis di area Serikat Harimau Putih? Lalu Wang Dongsu pun menjawab, area Serikat Harimau Putih? Kalau begitu, aku akan bertanya juga. Apa pemburu bodoh itu masuk di Serikat Harimau Putih? Apa yang kamu pikirkan ketika merekrutnya? Aku membicarakan bocah ereng itu. Baek Yeon Ho yang terlihat kebingungan dengan pertanyaan Wang Dongsu pun kembali bertanya, ereng? Siapa yang kamu maksud? Lalu Wang Dongsu pun menjawab, Sung Ji-woo yang telah memasuki gerbang itu. Mendengar nama Sung Ji-woo, Baek Yeon Ho semakin bingung dan bertanya-tanya dalam hati, Sung Ji-woo? Kenapa mereka semua sangat ingin tahu mengenai Sung Ji-woo? Di sisi lain, Won Jin Chul yang melihat Sung Ji-woo masuk ke dalam gerbang merah berkata dalam hati, Sung Ji-woo beruntung. Jika ini Red Gate, bahkan Wang Dongsu tak bisa melakukan apapun. Tidak, jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia sangat beruntung. Scene kembali ke dalam dungeon. Di sana terlihat Sung Ji-woo dan para hunter lainnya yang mulai masuk ke dalam hutan. Lalu gadis yang bersama Jinwoo berkata kepadanya untuk tidak masuk ke hutan lebih dalam, dikarenakan hutan tersebut merupakan teritori Icebear. Gadis itu juga meminta kepada yang lainnya untuk segera kembali sekarang, sebelum para monster tiba. Lalu Jinwoo menjelaskan kepada gadis itu, bahwa karena inilah kenapa kita menuju ke dalam hutan. Jika ini teritori Icebear, kita cuma mencemaskan beruang selagi di dalam hutan. Icebear lebih mudah dibanding S-Elf. Mendengar perkataan Jinwoo, gadis itu pun merenung dan berpikir bahwa yang dikatakan Jinwoo ada benarnya juga. Setelah menjelaskan semua itu, Jinwoo pun mengambil sebuah mantel untuk dibagikan kepada teman-temannya. Karena menurutnya akan jadi masalah jika mereka semua mati kedinginan sebelum menghadapi monster apapun. Para hunter lainnya yang melihat Jinwoo menggunakan sihir spasial ruang sangat terkejut. Karena sihir spesial ruang itu terbatas dan hanya bisa mengeluarkan 1 atau 2 item saja. Sedangkan Sung Ji-woo bisa mengeluarkan item sebanyak itu. Dan mereka semua pun bertanya-tanya, siapa Sung Ji-woo sebenarnya? Namun di saat yang bersamaan, Sung Ji-woo meminta mereka semua untuk diam. Dan benar saja, tiba-tiba seekor Icebear telah muncul di depan mereka. Mereka semua pun terlihat panik melihat monster Icebear itu yang begitu besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu si gadis itu pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian Icebear tersebut. Namun tiba-tiba Sung Ji-woo menarik mundur gadis itu. Gadis itu pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Lalu Ji-woo menjawab, aku akan mengatakan dengan jelas, aku akan berburu monster hanya dengan diriku sendiri. Lalu Jinwoo bersiap-siap mengambil posisi untuk bertarung dengan monster tersebut dan mengganti title dari The One Who Overcame Adversity menjadi Wolf Slayer, yaitu title yang berguna pada saat bertarung melawan hewan buas. Lalu dengan cepat beruang tersebut mengarahkan serangan cakarnya kepada Jinwoo. Jinwoo pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Sebelum Jinwoo melancarkan serangannya, ia berkata dalam hati, jika aku menambahkan efek title ke levelku sekarang, cukup dengan tangan kosong saja. Dan mak jebret diar. Pukulan telak dari Jinwoo tepat mengenai kepala Icebear tersebut dan menghempaskannya ke tanah. Para hunter lainnya langsung terkejut bukan main, karena Jinwoo berhasil mengalahkan Icebear tersebut hanya dengan sekali pukul. Lalu di sana terlihat Sung Ji-woo yang sedang duduk di atas Icebear dan berkata, seperti dugaanku, karena di tingkat yang berbeda, XP yang didapatkan juga berbeda. Gadis itu pun bertanya-tanya, Kak, kamu, siapa sebenarnya kamu? Pada malam harinya terlihat kelompok Jinwoo yang sedang menikmati daging Icebear tersebut. Di sini kita bisa mengetahui nama gadis tadi, yaitu Park Hae-jin. Ia seorang mage dan dengan rank B. Salah satu hunter di sana pun berkata kepada Park Hae-jin, bukankah jumlah Icebear yang muncul mulai menurun? Lalu Park Hae-jin menjawab, itu karena kapten kita telah mengatasi mereka semua.
Setelah selesai makan, Sung Jiwo memutuskan untuk pergi latihan menyelesaikan kues hariannya. Dan setelah menyelesaikan latihannya itu, Sung Jiwo pun mulai melanjutkan perburuannya. Dan tak lama kemudian, Sung Jiwo pun bertemu dengan sekelompok monster Ice Bear. Lalu tanpa basa-basi, Sung Jiwo pun langsung mengeluarkan pasukan bayangannya untuk melawan para Ice Bear tersebut. Keluarlah. Lalu tanpa panjang lebar, Sung Jiwo pun langsung memerintahkan pasukan bayangannya untuk menghabisi para Ice Bear tersebut. Pasukan bayangan dan Ice Bear pun mulai bertempur. Karena kemampuan sihir dan regenerasi yang dimiliki oleh pasukan bayangan, para monster Ice Bear tadi dengan mudah bisa dikalahkan. Untuk pertama kalinya melihat kemampuan pasukan bayangan yang sangat kuat, Sung Jiwo pun berkata, "Kekuatan pasukan bayangan di luar ekspektasiku. Regenerasi gila ini hampir setara dengan keabadian. Sudah pasti membutuhkan mana dalam jumlah yang besar." Lalu tak lama kemudian bos pemimpin Ice Bear muncul dan langsung menghancurkan para tentara bayangan dalam sekejap sampai tak tersisa. Karena kekurangan jumlah mana, pasukan bayangan tak bisa regenerasi dan bangkit lagi. Dan di sana hanya tersisa Igris yang sudah berdiri di samping Sung Jiwo. Jinwo pun langsung memerintahkan Igris untuk melawan bos Ice Bear tersebut. Mendengar perintah dari tuannya, tanpa basa-basi Igris langsung melancarkan serangannya bertubi-tubi ke arah Ice Bear itu. Wush, swing, dan dalam sekejap serangan Igris membuat bos Ice Bear tadi terluka karena terkena tebasan pedang Igris. Lalu Igris menancapkan pedangnya ke lengan bos Ice Bear itu dan membelahnya sampai ke lengan sebelahnya. Bergerak dengan cepat, Igris memutar ke belakang dan melumpuhkan kakinya. Setelah berhasil melukai sekujur tubuh bos Ice Bear itu, Igris berjalan dengan santuy di hadapannya. Bos Ice Bear yang terkena serangan bertubi-tubi dari Igris pun terlihat sangat kesakitan dan sangat marah. Lalu tanpa basa-basi, Igris membengal kepala bos Ice Bear tersebut. Kepala bos Ice Bear itu melayang di udara dan tepat jatuh di tangan Igris untuk dipersembahkan kepada Sung Jiwo. Melihat kemampuan Igris yang sangat kuat, Sung Jiwo berkata dalam hati, "Aku tidak akan punya peluang jika Igris menggunakan pedangnya saat itu. Di levelku yang sekarang, kita berada di posisi yang sama. Tidak, apa dia di atasku?" Lalu Igris pun menyerahkan kepala bos Ice Bear tersebut di hadapan Sung Jiwo. Sembari ia berlutut menundukkan badannya. Jinwo pun menepuk pundak Igris dan berkata, "Kau melakukannya dengan baik." Lalu Jinwo pun mendekati mayat bos Ice Bear tersebut dan berkata, "Sekarang saatnya mengubahnya menjadi tentara bayanganku juga. Bangkitlah." Wush. Dan Shadow Extract pun berhasil digunakan dan menjadikan bos Ice Bear tadi menjadi salah satu pasukan bayangan Sung Jiwo. Scene beralih keluar gerbang. Di luar gerbang waktu sudah berjalan selama 3 jam. Yang berarti di dalam gerbang sudah berjalan selama 3 hari. Di sana terlihat ketuaan yang bertanya kepada Baek Yeonho, "Aku bingung, berapa banyak yang masih hidup?" Lalu Baek Yeonho pun menjawab, "Jangan berharap lingkungan yang normal ketika melewati gerbang merah. Kulit yang terbakar akibat sinar matahari yang menyengat, meriang tidak akhir oleh racun serangga, atau kulit yang rusak berat akibat dingin. Dengan begitu yang lemah pasti akan mati. Bahkan jika mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, mereka butuh makan untuk bertahan hidup. Mereka bisa mencoba memberi makan para pasukan dari daging para monster yang telah dikalahkannya. Tapi level gerbangnya terlalu tinggi untuk hunter tingkat rendah. Rank C atau hunter di bawahnya pasti sudah mati sekarang." Wang Dongsu yang mendengarkan penjelasan dari Baek Yeonho menganggap Sung Jiwo mungkin telah mati. Ia pun merasa sia-sia telah jauh-jauh datang ke Korea karena hanya membuang waktu saja. Sebelum pergi, tiba-tiba Wang Dongsu teringat sesuatu dan bertanya kepada Baek Yeonho, "Tidak, tunggu. Kau bilang Sung Jiwo bukan bagian dari kuil Harimau Putih kan? Kalau begitu, bagaimana dia bisa berada di sini?" Ketuaan yang berusaha untuk melindungi Sung Jiwo pun mencoba menjawab pertanyaan tersebut. "Dia kenalan lamaku. Dia bertanya apa dia boleh bergabung dalam penyerbuan rank C, dan aku dengan enggan memperkenalkan dirinya di sini." Mendengar jawaban dari ketuaan, Baek Yeonho menyadari bahwa ketuaan sedang melindungi Sung Jiwo. Baek Yeonho juga beranggapan jika mengekspos keberadaan Sung Jiwo bisa menimbulkan masalah. Setelah mendengar jawaban dari ketuaan, Wang Dongsu berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan." Dan wush! Dalam sekejap Wang Dongsu langsung mencekik leher ketuaan sembari berkata, "Itulah yang kau pikirkan." Sambil menatap ketuaan, Wang Dongsu mengatakan, "Aku merasakan sesuatu yang mencurigakan di sini." Dengan mencekik begitu kencang, Wang Dongsu memaksa ketuaan untuk memberitahu apa yang sedang ia sembunyikan.
Melihat apa yang sudah dilakukan Hwang Dongsu kepada anak buahnya, Baek Yeonho dengan cepat memegang tangan Hwang Dongsu dan berkata, "Hwang Dongsu, lepaskan tanganmu dari karyawanku." Hwang Dongsu malah balik menantang sembari berkata, "Kau mau memerintahku?" Seseorang yang bermain sebagai pemimpin di balik layar. Di sana terlihat aura yang begitu kuat terpancar dari Hwang Dongsu dan Baek Yeonho. Para anggota Serikat Harimau Putih lainnya mulai menjauh dari pertarungan antara hunter rank S tersebut. Baek Yeonho pun bersiap untuk melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Hwang Dongsu. Dan wush, jeder. Serangan mereka berdua membuat area sekitarnya hancur. Hwang Dongsu yang melihat serangannya berhasil ditahan berkata, boleh juga. Dan tak disangka-sangka ternyata yang berhasil menahan serangan para hunter rank S itu adalah Wo Jingchul. Setelah menahan serangan tersebut, Wo Jingchul berkata, "Jika kalian tidak menahan serangan kalian, tanganku ini bisa hancur." Wo Jingchul juga berkata kepada Hwang Dongsu, "Pertamanya, aku memang mencurigai pembangkitannya si Sung Ji-woo. Tapi setelah kekuatan sihir dia diuji dengan alat dari ITB dan IBB 2 bulan lalu, saya jadi yakin rank dia masih rank E." Seolah tidak percaya dengan perkataan Wo Jingchul, ketuaan berkata dalam hati, "Tidak mungkin." Hwang Dongsu yang mendengar penjelasan dari Wo Jingchul pun berkata, "Aku tahu, jika mereka menyiapkan jebakan, pelakunya pasti dari arsitektur Yojin. Makanya kita tidak perlu mengincar Hunter Sung Ji-woo," balas Wo Jingchul. Dengan wajah datar, Hwang Dongsu kembali berkata, "Tapi itu kan hanya alasan untuk membunuh orang." Hwang Dongsu yang terlihat sudah tidak semangat, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Shin kembali ke dalam gerbang. Di sana terlihat Kim Chul yang sudah babak belur melawan para monster Yeti. Di hadapan para Yeti, Kim Chul hanya bisa diam dan tak berdaya melihat anggota timnya dibunuh satu persatu oleh monster tersebut. Seolah tak percaya dengan kejadian yang menimpanya, ia pun berkata, "Tidak mungkin. Aku Kim Chul telah gagal. Tidak mungkin. Aku adalah seorang yang akan menjadi salah satu elit harimau putih. Tapi aku gagal. Aku telah mendapat pelatihan khusus untuk menjadi seorang elit. Makanan. Karena makanan. Aku tidak terima. Jika saja aku punya makanan, apa kekurangan makanan adalah salahku? Tidak. Itu tanggung jawabku sebagai kapten. Benar. Aku adalah kapten." Di saat ia sedang berpikir mencari alasan pembenaran atas kekalahannya, tiba-tiba salah satu anggota timnya yang sekarat berkata, Kapten, Hyaki." Dan ternyata para Hyaki telah tiba di sana dan ikut membantai anggota Kim Chul yang sudah sekarat. Kim Chul yang panik dengan kedatangan para Hyaki pun langsung kabur dan meninggalkan teman-temannya. Pemimpin Hyaki yang melihat Kim Chul kabur hanya melihat saja dan membiarkannya, karena ia menganggap Kim Chul hanyalah orang yang lemah dan tidak perlu mengejarnya. Dan episode kali ini pun bersambung.